Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang notasi sigma yang merupakan bagian dari integral tentu. Ya, notasi sigma merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui sebelum kita bisa menghitung integral tentu. Baik, yang pertama adalah notasi yang digunakan untuk notasi sigma itu adalah berbentuk ini ya, dimana nanti ada batas bawah, kemudian ada batas atasnya. Jadi dari mana sampai mana gitu ya. Jadi mirip seperti integral. Nah, ya ini dibaca sigma. Contoh, kita lihat contoh di sini. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 gitu ya. Jadi ini dia batas bawah, yang ini batas atas. Jadi di sini maksudnya adalah I-nya itu dari 1 sampai 3. Nah, kalau sigma I, maka I-nya kita ganti dengan I sama dengan 1. Jadi 1 di sini. Kemudian saat I sama dengan 2 tambah dengan I sama dengan 2. Kemudian saat I sama dengan 3 ditambah dengan I sama dengan 3. Nah, contoh yang lain, misalkan sigma dari K sama dengan 0 sampai 5, K kuadrat, maka nanti kita substitusi aja K kuadrat, K-nya sama dengan 0 sampai 5. Gitu. Saat K sama dengan 0 jadi 0 kuadrat, kemudian ditambah K sama dengan 1 kuadrat, ditambah dengan K sama dengan 2, itu 2 kuadrat, K sama dengan 3 tambah 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat gitu ya, karena ini sampai 5. Nah, ini semuanya dijumlahkan gitu ya. Nah, itu seperti itu notasi sigma. Kemudian sifat-sifat notasi sigma, misalkan C ini adalah konstan ya. Jadi ini bilangan ya, fix. Ini fix. Nah, sifat pertama itu adalah kalau kita menghitung sigma I sama dengan 1 sampai N dari konstanta dikalikan suatu suku yang bergantung fungsi dalam I biasanya. Nah, ini di sini AI saya lambangkan dengan AI. Maka kalau kita uraikan itu kan saat I sama dengan 1 ini jadi A1, I sama dengan 2 ini A2 dan seterusnya sampai I sama dengan NaN, dan kemudian dikalikan dengan C semua kan, karena ini dikalikan dengan C. Nah, kalau kita keluarkan C-nya kita dapat ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah sigma AI. Nah, jadi C-nya ini bisa keluar. Jadi kalau ada suatu konstanta, ini bisa keluar dari sigma. Ya, kita ambil contoh, misalkan kalau kita mengambil konstantanya di sini adalah 5 ya. Ini C-nya. Nah, di sini J sama dengan 1 sampai 3, maka ini kan 5 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah 5 kali 3, sehingga kalau kita keluarkan jadi 5 kali 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya 30. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah kalau kita menjumlahkan fungsi dalam I, dua fungsi dalam I, yaitu I-nya adalah variabel dalam notasi sigmanya, yaitu kalau I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, maka ini kan kalau kita uraikan saat I sama dengan 1 ini A1 tambah B1, saat I sama dengan 2 A2 tambah B2, dan seterusnya sampai AN tambah BN. Kemudian kita satukan semua suku A, kita akan dapat yang ini. Kita satukan semua suku B, kita akan dapatkan yang ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah yang ini adalah yang ini. Kemudian yang ini itu adalah sigma B ya. Nah, sehingga kita dapat ini I-nya sama dengan 1. Nah, jadi ini I sama dengan 1 sampai N. Nah, sehingga bisa dipisah. Jadi sigma penjumlahan ini bisa dipisah jadi masing-masing sigma gitu ya. Masing-masing sigma AI, sigma BI. Ya, kita ambil contoh. Misalkan kita punya sigma 2 tambah I, itu bisa kita uraikan menjadi sigma 2 ditambah sigma I. Ya, jadi ini nih kalau kita hitung, ini menjadi sigma I sama dengan J sama dengan 1 sampai 4 dari 2 ditambah sigma J sama dengan 1
ini J ya, bukan I ini J. Sama 1 sampai 4 dari J gitu ya. Nah, kalau kita hitung ini dan hitung ini, maka sama-sama 18. Ya, bisa dicoba. Nah, ini sigma 2, ini kan ingat, sigma 2 itu berarti kan ini tidak ada variabelnya ya, konstan. Jadi 2 berulang sebanyak 4 kali. Jadi yang sebelah sini, ini itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Karena tidak ada fungsi dalam I. Nah, ini ada 4 kali karena J sama dengan 1 itu sama, ini sukunya 2, J sama dengan 2 juga sukunya 2, J sama dengan 3 sukunya 2, J sama dengan 4 juga sukunya 2, sehingga ini 2 tambah 2. Sehingga di sini ditulisnya 2 kali 4 ya. Karena ada 4 kali, ada 2 sebanyak 4. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah selisih. Ya, sama dengan penjumlahan tadi, tinggal disatukan aja suku yang A, kemudian suku yang B disatukan, tapi di sini yang berbeda adalah di sini negatif ya. Nah, sehingga itu adalah selisih dari masing-masing sukunya. Ya, sebagai contoh kita punya suku sigma I sama dengan 1 sampai 3 I kuadrat min I. Nah, itu kalau kita uraikan itu akan menjadi 14 minus 6. Atau ini kalau diuraikan, ini menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 3 I kuadrat dikurangi dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 I. Nah, kalau dihitung ini diuraikan, kemudian kalau dihitung yang ini sendiri, itu akan sama-sama 8. Nah, ada beberapa bentuk khusus yang mungkin nanti kita akan pakai yang diperlukan saat kita menghitung integral tentu ya. Nah, salah satu dua diantaranya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N itu bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sama dengan N kali N tambah 1 bagi 2. Nah, kemudian kalau kita punya sigma I kuadrat I sama dengan 1 sampai N, maka bentuk sederhananya itu adalah N dikalikan N tambah 1 dikalikan 2N tambah 1 per 6. Kemudian yang lain, kalau I sama dengan, kalau sigmanya adalah di sini pangkat 3, I pangkat 3 itu jadi ini 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 terus sampai N pangkat 3. Nah, itu bentuk khususnya, bentuk simpelnya itu adalah N dikalikan N tambah 1 dibagi 2 dikuadratkan ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ya kita bisa terus sampai I pangkat N bisa ya, tapi saya cuma menuliskan yang sampai I pangkat 4. Nah, begitu juga yang ini. Nah, ini kan jadi 1 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 dan seterusnya sampai N pangkat 4. Nah, itu bentuk sederhananya adalah N dikalikan N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dikali 3N kuadrat tambah 3N min 1 per 30. Nah, ini bentuk sederhananya. Ya, meskipun ini mungkin agak banyak sukunya, tapi ini lebih sederhana daripada kita menghitungnya. Apalagi kalau N-nya sampai 1000 ya, ini lebih mudah yang ini. Nah, bagaimana sih kita memperoleh bentuk-bentuk ini? Kita coba lihat ya, bagaimana membuktikan kok bisa ini bentuknya gitu ya. Ya, ada beberapa cara untuk membuktikan ini. Ada mungkin dengan menggunakan induksi kalau kita sudah belajar di logika dan himpunan ya. Nah, tapi nanti ya. Nah, sekarang kita lihat dengan cara yang biasa. Nah, namun sebelum itu kita lihat dulu aplikasinya. Sebelum kita membuktikan bentuk itu, kita lihat dulu aplikasinya. Contoh, kalau kita ingin disuruh mencari bentuk sederhana dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari I tambah 1 kali I min 1. Jadi ini suku semuanya ada dalam sini. Ya, caranya ya kita kalikan ya. Ini kita kalikan. Kalau kita kalikan, ini kita dapat I kali I kuadrat kalau min I tambah I min 1 ya. Sehingga kita dapat I kuadrat min 1. Nah, I kuadrat min 1 itu berdasarkan sifat yang tadi, kita bisa pecah menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N I kuadrat dengan sigma 1 dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ingat yang sebelah sini, ini kan adalah
1 tambah 1 tambah 1 sampai 1, ini sebanyak N kali ya. Karena ini sukunya dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, kalau yang sebelah sini, ini adalah salah satu bentuk khusus, di mana ini adalah yang ini ya, N kali N tambah 1, 2N tambah 1 per 6. Nah, sehingga kalau dikurangi dengan N, itu kita samakan penyebutnya, kita dapat yang ini. Nah, yang sebelah sini, ini kan dari sini. Ya. Nah, yang sisanya itu dari sigma I kuadrat. Nah, jadi kita bisa mempermudah bentuk ini biar menjadi ini dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Nah, kemudian bukti bentuk 1, caranya itu adalah kita memandang suku ini ya, sigma ini ya. Jadi kita melihat sigma I tambah 1 kuadrat dikurangi I kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan kuadratnya ini ya, kita uraikan ini I tambah 1 kuadrat ini kan jadi I kuadrat plus 2I tambah 1. Kemudian ini dikurangi I kuadrat, maka bentuknya itu akan menjadi, di dalamnya ini akan menjadi 2I tambah 1 ya. Yang ini tuh menjadi 2I tambah 1. Nah, kalau kita uraikan ini kan saat I sama dengan 1 ini adalah 2 kuadrat min 1 kuadrat. Kemudian saat I sama dengan 2, ini 3 kuadrat min 2 kuadrat. Jadi kalau saya tuliskan sedikit sukunya di sini, ini 2 kuadrat min 1 kuadrat, terus ditambah dengan 3 kuadrat min 2 kuadrat, ditambah 4 kuadrat min 3 kuadrat, dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti yang saat N min 1 itu adalah N kuadrat min N min 1 kuadrat. Terus saat sama dengan N ini N plus 1 kuadrat dikurangi N kuadrat. Nah, kalau kita lihat nih, 2 ini hilang dengan ini, kemudian 3-nya hilang dengan ini, 4-nya hilang dengan nanti di sana, N-nya hilang dengan ini, N-1-nya juga harusnya ada yang menghilangkan di sebelah sini. Sehingga yang tersisa itu adalah yang ini dengan yang ini. Sehingga itu sisanya adalah N plus 1 kuadrat dengan 1 kuadrat. Nah, ini dikurangi karena di sini sukunya min 1 ya. Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini, kalau diuraikan dengan sifat tadi itu jadi sigma 2i dengan sigma 1. Nah, sigma 2i itu kalau 2-nya konstan itu bisa keluar seperti sifat yang tadi. Nah, kalau kita uraikan yang ini, kalau kita pindahkan ini ke sini, ini kan jadi N. Yang sebelah sini ini jadi N. Kemudian ya tinggal kita kurangkan ke sini kan. Jadi N-nya pindah ke sini, ini jadi N tambah 1 kuadrat min 1 kuadrat dikurangi N ya, dibagi 2. Nah, kalau tersisa sigma I ini, yang ini itu jadi ke sini. Nah, sisanya tuh disatukan semua, maka itu kita akan dapat N kali N tambah 1 bagi 2. Nah, dari situlah rumus sigma I itu. Ini yang kita cari, ini kita sisakan, yang lain kita satukan. Termasuk duanya jadi di bawah sini. Nah, kalau kita ingin membuktikan yang lain, ya kita untuk bentuk yang 2, kita cukup menggunakan identitas ini, kita uraikan dengan cara yang sama dengan ini. Kita uraikan, yang kita lihat adalah I tambah 1 pangkat 3 min I pangkat 3, itu sama dengan ini. Kalau kita uraikan, nanti kita akan dapat identitasnya. Kita sisakan suku I kuadrat ya, sigma I kuadrat. Kemudian untuk yang bentuk 3 juga kita melihatnya I tambah 1 pangkat 4 min I pangkat 4. Kita dapat sama dengan ini, terus diuraikan, nanti sisakan suku I pangkat 3. Nah, dan kita gunakan suku sigma I kuadrat dari hasil sebelumnya. Begitu juga yang ini kita gunakan sigma I dari hasil bentuk 1 ya. Jadi bentuk 2 memerlukan bentuk 1 untuk membuktikannya, bentuk 3 memerlukan bentuk 2 dan bentuk 1 karena di sini ada sigma I. Kemudian bentuk 4 itu kita melihat I tambah 1 pangkat 5 dikurangi I pangkat 5. Nah, di sini ini sama dengan ini, dan kita lihat bentuk 4 ini memerlukan bentuk 3, bentuk 2, dan bentuk 1. Karena di sini ada I pangkat 3, ada I pangkat 2, dan I pangkat 1 ya. Nah, sehingga dengan memanfaatkan itu nanti kita bisa sisakan suku I pangkat 4, nanti suku yang lain dikumpulkan, maka kita akan mendapatkan sigma I pangkat 4. Nah, ya sebagai latihan silakan didetilkan ya
bukti dari 2, 3, 4 ini. Nah, terima kasih.